Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita paham, supaya kita ngerti. Karena kita hari ini hidup di antara banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan. Ada di antara penyimpangan itu mereka meyakini bahwasanya ruh itu reinkarnasi. Ruh itu akan pindah dari satu jasad kepada jasad orang lain. Kalau amalnya lebih baik, dia berpindah kepada orang yang lebih beruntung secara finansial dan sosial. Kalau dia amalnya baik pada kehidupan sebelumnya. Kalau kemudian ternyata dia amalannya buruk, dia akan berpindah kepada hewan. Dan ini sering kita jumpai pemikiran yang semacam ini, dan banyak orang yang masih meyakini semacam ini. Bahkan salah satu sekte Syiah namanya Nusairiyah yang banyak yang ada di Suriah, itu mereka memiliki keyakinan Nusairiyah itu bahwasanya tidak ada hari berbangkit, yang ada itu adalah reinkarnasi. Karena ruh berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain sesuai dengan tingkat amalnya, dan kalau amalannya buruk pada kehidupan sebelumnya, dia akan pindah kepada hewan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya roh itu binasa setelah orang itu meninggal dunia. Ini kan berbagai macam hal yang kita sering jumpai dalam kehidupan kita. Dan banyak di antara kita, walaupun kita hidup sudah lama, tapi banyak di antara kita yang justru kadang juga belum mengetahui bagaimana kita memahami ruh pada kehidupan kita ketika kita beriman kepada hari berbangkit. Maka kita harus mengetahui, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut, persoalan ruh itu sudah dijawab oleh Allah pada salah satu ayatnya, yaitu adalah surat Al-Isra. Mari kita baca dalam surat Al-Isra ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Sesungguhnya mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa sih yang bertanya? Sampai Allah terangkan di sini, yang bertanya adalah kaum Yahudi. Mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka katakanlah, Allah menyuruh Nabi untuk menjawab, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lalu kemudian dikatakan kepada Muhammad untuk menjawab dari apa yang ditanyakan oleh orang Yahudi. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi. Dan tidaklah kalian diberikan ilmunya kecuali illa qalila, kecuali sedikit sekali. Jadi kalau kita membaca tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang ruh, ternyata tidak terlalu banyak yang menjelaskan mungkin sebagaimana yang kita harapkan. Ruh itu bagaimana detailnya itu tidak sampai detail. Dijelaskan aja secara global. Makanya Allah menyampaikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberitahu tentang masalah ruh kecuali adalah sedikit. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah ngasih tahu tentang ruh itu sedikit, Ustaz? Ada dua jawabannya. Satu, maka Allah berkehendak terhadap apa yang Allah perbuat, dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya kenapa, tapi kita manusia yang ditanya oleh Allah atas perbuatan dan perkataan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa masalah ruh itu diceritakan sedikit? Supaya Allah mengetahui siapa yang beriman kepada hari akhir dan siapa yang mereka setengah beriman kepada hari akhir. Makanya lucu ya, ada orang yang cukup terkenal di Indonesia sampai mengatakan, siapa sih yang mengatakan iman sama perkara hari akhir itu? Dia juga tidak pernah ngunjungin kok, nggak pernah ngeliat juga. Kan ada kan mengatakan ini dalam sebuah acara nasional. Ini hal yang kemudian disitulah kita mengambil pelajaran. Disitulah kita akhirnya paham. Allah itu memberitahu tentang ruh sedikit di antara kita. Itu sebenarnya Allah ingin tahu siapa yang betul-betul beriman kepada perkara gaib dan perkara hari akhir secara sempurna ketika dia yakin kepada apa yang diberitakan oleh Allah. Dan siapa yang mereka tidak beriman kepada hari akhir dan tidak beriman kepada masalah gaib. Ketika dia menyandarkan mata dan akalnya ketika memberikan sebuah kesimpulan berpikir. Makanya lucu kalau ada orang mengaku muslim lalu bisa berkata-kata, siapa sih yang pernah datang ke alam gaib itu? Kayak pernah ke sana aja. Nah, dan itulah jawabannya. Ada dua yang tadi saya sebutkan. Setelah kita kemudian mengetahui itu, nah sekarang mari kita bahas tentang masalah ruh dengan jasad. Maka sesungguhnya yang pertama yang kita harus paham, kalau kita bertanya ruh dan jasad ini kan sebenarnya ini kan jasad, yang di dalamnya itu ruh, ya. Nah, yang di dalamnya itu ruh. Ada beberapa hal dan beberapa ilmu yang kita pahami kalau kita bicara antara ruh dengan jasad. Yang pertama,
Roh itu tercipta sebelum jasad. Bahkan roh itu tercipta semenjak penciptaan Nabi Adam, bahkan sebelumnya. Jadi roh itu lebih eksis duluan sebelum adanya jasad. Ya, makanya kemudian kita menjumpai pada salah satu ayatnya Allah menyampaikan pada surat Al-A'raf 172. Mari kita perhatikan di sini. Wa'id akhadha rabbuk min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah itu mengambil kesaksian terhadap ruh. Jadi ruh itu sebenarnya sudah dikumpulkan oleh Allah. Ya, lalu kemudian Allah itu meminta testimoni mereka. Apa yang diminta oleh Allah? Yaitu adalah ketika Allah menyampaikan, alastu birabbikum, bukankah saya adalah yang menciptakan kalian? Ruh semuanya itu berkata, qalu bala, iya, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Ruhnya itu sudah menyaksikan. Jadi kalau hari ini orang kafir, orang musyrik, munafik, sebenarnya ketika ruh mereka itu dulu sudah mempersaksikan bahwasanya Allah itu adalah zat yang menciptakan mereka. Maka mereka mengatakan, bala syahidna. Maka mereka berkata, sesungguhnya betul engkau adalah Rabb kami, kami bersaksi. Maka supaya ini nanti pada waktu hari kiamat, supaya tidak ada lagi alasan untuk orang berkata kami lalai terhadap masalah ini. Jadi sebenarnya ruh itu memang lebih dulu, lebih eksis daripada jasad. Dan ruh itu telah dimintakan testimoni mereka terhadap Allah. Jadi mereka yang telah menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Rabb bagi mereka. Maka disinilah kita akhirnya mengerti. Ketika Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi auyumajisanihi. Maka orang tuanya yang menjadikan dia majusi, orang tuanya yang menjadikan dia nasara, dan orang tuanya yang menjadikan dia itu Yahudi. Maka disitulah kita akhirnya paham. Berarti seluruh anak-anak ketika dilahirkan itu, mereka itu hakikatnya ketika baru saja menangis, mendarat pada kehidupan di dunia, sebenarnya mereka berada di atas fitrah. Di atas fitrah itu artinya adalah mereka berada di atas keimanan yang benar. Lalu seiring dengan hari berganti dengan pekan, pekan berganti dengan bulan, akhirnya mereka orang tuanya yang menjadikan ini Yahudi, ini Majusi, ini Nasoro, ini kurang ajar, ini melampaui batas, itu orang tuanya. Berarti disinilah kita paham ya, orang tua itu memiliki pengaruh besar pada kehidupan seorang anak. Ya, ini saya akan ingatkan sebentar ya, sedikit ya. Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau itu pernah ditanya sama anaknya, wahai bapakku, kenapa sholat sunnahmu banyak banget gitu. Nah, maka Sa'id bin Musayyib itu menjawab, diem nak, saya memperbanyak sholat sunnah ini supaya menjadi modal kesolehan kamu. Nah, Masya Allah ya. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya roh itu lebih dulu daripada jasad. Setelah kita mengetahui dan kita juga mendapati dalilnya bahwasanya setiap roh itu telah mempersaksikan bahwasanya Allah itu adalah pencipta, lalu akhirnya dia ketika hidup dibuat majusi, Yahudi oleh setan, ditambah lagi oleh setan. Itu orang tuanya yang membuat majusi, nasara, dan setan juga yang menjadikan mereka akhirnya melenceng dari jalan kebenaran. Maka disitulah kemudian kita mengetahui tentang hakikat ruh pada yang pertama. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.